Halo Jayasider, kembali lagi bersama kami di video tutorial dari Jayasid. Tema kita hari ini adalah hidroponik. Oke, kenapa harus hidroponik? Ya, kita tahu ya hidroponik itu adalah metode bercocok tanam modern ya, yang ya bisa dibilang bisa dilakukan oleh semua orang karena ya relatif mudah meskipun ya memang harus sedikit telaten. Kemudian selain itu juga memerlukan lahan yang lebih sempit daripada metode konvensional. Selain itu, hasil dari panenannya pun juga bisa dibilang lebih higienis, lebih bersih, dan bahkan lebih bergizi. Hidroponik sendiri adalah metode bercocok tanam modern dengan menggunakan media air. Kemudian, itu adalah prinsipnya. Dari situ kita bisa mengembangkan metode sendiri. Maksudnya kita bisa menggunakan media pralon sebagai bantuan atau ember atau bahkan arang sekam. Bercocok tanam dengan hidroponik memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, hasil panen yang didapatkan itu lebih bersih atau lebih higienis karena kita sendiri yang tahu dan kita sendiri yang merawat dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah bertanam hidroponik tidak memerlukan lahan yang luas. Bisa dilakukan di pekarangan rumah, di belakang rumah atau di depan rumah. Yang ketiga adalah bercocok tanam hidroponik ini akan menambah estetika, terutama apabila kita menanam beberapa komoditas tertentu ya yang memiliki warna seperti bayam trotol ataupun bayam merah. Poin yang keempat, manfaat dari hidroponik itu sendiri adalah dari nutrisi yang digunakan. Nutrisi yang digunakan hidroponik itu berbeda dan khusus, dan itu memang sudah diracik untuk suatu tanaman tertentu sehingga bisa dikatakan nutrisi yang kita beri ke tanaman itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari si tanaman itu sendiri. Nah, salah satu kebutuhan dari tanaman itu sendiri adalah 13 unsur mikro yang sudah jelas dan sudah tertakar di nutrisi hidroponik atau biasa kita sebut AB mix. Sedangkan ketika kita bertanam metode konvensional itu takarannya tidak tentu. Selanjutnya kita akan berbicara tentang apa saja sih tanaman yang cocok ditanam di hidroponik. Nah, pada prinsipnya semua komoditas atau semua jenis tanaman dapat ditanam menggunakan hidroponik. Nah, permasalahannya adalah bagaimana teknis pelaksanaannya. Nah, sekarang kita berbicara ini aja. Kira-kira tanaman yang paling umum dibudidayakan dengan hidroponik itu apa? Nah, ini tanaman ini tuh yang dikenal sebagai tanaman yang mudah gitu dalam pelaksanaan teknisnya. Karena tidak semua tanaman kan bisa mudah pelaksanaan teknisnya ya. Misalnya kalau kita ambil contoh kelapa sawit, itu kan kita pikir tidak mungkin kan kita menggunakan hidroponik karena secara teknisnya itu bakalan rumit sekali meskipun pada prinsipnya itu bisa. Nah, sekarang kita lanjut aja ke tanaman yang paling mudah untuk ditanam hidroponik. Yang pertama adalah sayuran. Terutama sayuran ini kita bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sayuran yang dipanen daunnya, sayuran yang dipanen buahnya, atau bahkan komoditas yang kita panen bunganya. Nah, dari ketiga jenis tanaman ini pun itu tuh beda-beda juga nutrisinya. Makanya ini saya ingin mengenalkan yang pertama itu yang paling mudah dulu adalah dari sayuran daun atau yang kita panen daunnya. Ini adalah sawi pakcoy. Ini adalah contoh yang paling sederhana dan gampang untuk diaplikasikan di hidroponik. Ada juga komoditas lainnya seperti mungkin bayam, kangkung, sawi biasa mungkin. Nah, itu semua adalah sayuran yang dipanen daunnya. Itu ditanam di hidroponik itu sangat mudah, dan untuk pemula saya menyarankan untuk ayo kita coba tanam hidroponik sayuran daun. Selanjutnya kita akan memperkenalkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk bertanam hidroponik. Ini untuk basicnya ya atau dasar-dasarnya. Yang pertama adalah yang jelas kita butuh media tanamnya dulu. Di sini bukan air ya, maksudnya yang media utamanya adalah memang air, namun kita butuh media ya bisa dibilang media penunjang. Nah, di sini kita menggunakan rock wool. Nah, ini mungkin teman-teman juga sudah mengenalnya ya. Ini sudah terkenal nih dimanapun hidroponik ke sebagian besar itu menggunakan rock wool. Kemudian kita menggunakan net pot. Ini adalah untuk tempat melekatnya tanaman. Ini adalah medianya ya. Nantinya rock wool itu kita taruh di dalam
netpot ini, kemudian nanti akan langsung ke nutrisi dari hidroponik itu sendiri. Kemudian kita juga perlu bak. Ini ya teman-teman. Nih. Bak ini fungsinya adalah untuk menampung air. Nantinya kita akan tutupi pakai ini. Ini apa ini namanya? Pokoknya ini adalah untuk menutupi dari bak itu sendiri dan sudah dilubangi sebanyak 9 lubang tanam gitu. Dengan ini jarak tanamnya sekitar 20 kali berapa 15 ya, sekitar segitu ya. Itu nanti menyesuaikan kebutuhan saja. Nah, ini yang akan kita lakukan hari ini adalah metode hidroponik rakit apung. Ini hanyalah salah satu dari banyak sekali metode hidroponik yang dapat teman-teman lakukan. Tuh. Selanjutnya adalah kain flanel. Ini berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dari media air ke tanamannya atau ke akar tanamannya. Nah, secara teknis kita akan lakukan kain flanel ini kita sambungkan dengan netpot tadi seperti ini. Fungsinya adalah untuk menyalurkan media tanam air ke dalam akarnya. Nantinya akan terjadi ini penarikan atau menyalur gitu ya gampangnya. Air itu yang udah ada nutrisinya akan menyalur melalui flanel ini, kemudian akan diterima oleh akarnya langsung. Nah, pada prakteknya nanti akar dari tanaman itu akan merambat sendiri ke bawah. Jadi semakin dewasa nanti akarnya juga akan semakin mudah untuk mendapatkan nutrisi dari air itu sendiri. Selanjutnya kita juga memerlukan cutter. Fungsinya adalah untuk memotong rock wool sesuai dengan ukuran yang sudah kita tentukan. Umumnya kita akan memotong rock wool ini seukuran 2,5 itu nanti bentuknya jadi persegi ya. Jadi ini sekitar rock wool segini. Ini kalau orang hidroponik sih ngomongnya seperempat gitu, seperempat slop atau apa gitu, saya lupa. Pokoknya segini itu mungkin bisa sekitar 180 kotak. Selanjutnya alat yang kita perlukan adalah gembor atau penyemprot ya. Ini fungsinya untuk membasahi media tanam rock wool yang kita pakai. Kemudian kita juga perlu yang namanya nutrisi AB mix. Nah, nutrisi AB mix ini terdiri dari unsur hara mikro dan makro yang sudah diramu sedemikian rupa ya oleh pembuatnya sehingga sesuai dengan kebutuhan tanaman. Di sini yang saya pegang ini adalah nutrisi AB mix untuk buah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk nutrisi untuk yang tanaman yang dipanen daunnya atau buahnya atau bunganya itu berbeda. Nah, contoh yang saya bawa ini adalah yang untuk buah, yang misal kayak tomat atau cabai seperti itu. Nah, nantinya nutrisi ini akan kita larutkan dalam air. Satu stok A, misalnya stok A itu yang ini ya. Stok A ini akan kita larutkan ke dalam air. Kalau untuk ini takarannya adalah untuk ini 5 liter. Jadi ini cuma contoh aja ya, nanti bakalan teman-teman dapatkan larutan stok A dan larutan stok B seperti ini. Biasanya warnanya beda seperti ini sih. Nah, nanti dalam prakteknya kita akan mencampurkan sedikit saja dari kedua nutrisi ini, kemudian kita larutkan dalam air. Nah, kemudian air inilah yang bisa kita gunakan sebagai media tanam hidroponik. Selanjutnya tentunya kita juga butuh benih. Tergantung kita nanti mau pakai benih apa. Misal ini saya pakai benih pakcoy F1 dari Jaya Seed. Tuh. Langkah selanjutnya adalah penyemaian di media rock wool. Pertama-tama kita potong rock wool ini menjadi intinya berukuran 2,5 cm. Itu persegi ya jadinya. Ukuran panjang kali lebar kali tinggi 2,5 cm, sekitar segitu.
hasil dari pemotongan rockwool itu adalah seperti ini ya teman-teman. Nah ini masalah ke sampingnya berapa potong atau ke atasnya berapa potong, itu secara teknis bisa teman-teman pikirkan sendiri ya. Kalau ini saya dari rockwool yang saya dapatkan tadi, saya bisa dapatkan 180 pieces media rockwool seperti ini ya. Nah jadi untuk satu kotak ini atau satu rockwool seperti ini, itu kita tanam satu buah tanaman, pokoknya bisa dibilang satu biji sih. Tapi nanti kita dalam prakteknya boleh-boleh saja, kalau mau memberi biji 3 atau 2 itu boleh-boleh saja. Intinya adalah rockwool ini kita harus persiapkan terlebih dahulu untuk penyemaiannya. Nih, di sini ada sejumlah 180 ini ya, media seperti ini. Nah, 180, jadi teman-teman bisa sesuaikan juga ya sama kebutuhan teman-teman sendiri seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita basahi media persemaian kita yang telah kita buat tadi. Ini terserah teman-teman ya mau mengaturnya seperti apa. Mau dari ini tidak dipotong-potong dulu langsung disemai nggak apa-apa. Tapi ini cuma sebagai contoh aja seperti ini. Nah ini kita harus basah ini dulu ya sebelum kita gunakan untuk media persemaian gitu. Intinya agar media rockwool ini basah semua aja ya teman. Mau teman-teman tuang atau langsung dikasih air dari gelas atau gimana itu gak apa-apa. Yang penting kondisi dari rockwool ini itu basah seperti itu. Kita basahi sebentar lagi ya ini teman. Sedikit lagi baru basah. Nah, tadi sebenarnya ada satu alat lagi yang kita butuhkan, yaitu tusuk gigi. Nah, ini sebenarnya juga opsional sih. Ini gunanya yang penting adalah untuk kita membuat lubang tanam pada media rockwool ini. Nanti pada teknisnya seperti ini. Cukup kita tusuk satu persatu, kita buat lubang tanamnya di tengah seperti ini saja. Untuk semua rockwool yang sudah kita siapkan. Nah, setelah media tanam rockwool kita basahi, langkah selanjutnya adalah kita menanam atau menyemai. Kita mulai menyemai dari benih dari Jaya Seed ini. Nah, kali ini saya gunakan satu lubang satu biji ya. Itu teman-teman bisa juga kalau misalnya mau satu lubang 3 atau 2 biji itu tidak masalah. Asal nanti kalau pas udah mau dipindah itu mulai disulam ya atau dicabut yang sekiranya tanamannya jelek seperti itu. Nah ini saya menempatkannya satu lubang satu biji karena biasanya memang dari benih Jaya Seed sendiri itu sudah banyak yang tumbuh, jadinya saya kira satu lubang tanam satu biji itu sudah cukup. Oke, setelah persemaian kita lakukan, selanjutnya kita tunggu sampai persemaian itu tumbuh ya, sampai sawinya itu sudah pindah siap tanam, sudah sekitar umur 2 minggu atau ya 4 helai daun, 3 atau 4 helai daun. Nah ini kita akan contohkan yang sudah siap tanam. Yang pertama kita harus larutkan dulu nutrisinya. Ini air biasa sebanyak 2 liter. Kita tuangkan dulu ke baknya. Nah, kemudian kita campurkan dengan nutrisi AB mix. Caranya adalah dengan dari nutrisi stok A kita ambil 10 ml, dari stok B kita ambil 10 ml juga. Nah, jadi untuk standar yang biasanya dipakai itu adalah untuk 5 ml stok A dan 5 ml stok B itu adalah untuk 1 liter larutan nutrisi. Jadi 1 liter air dicampur dengan 5 ml stok A plus 5 ml stok B. Karena kita menggunakan air sebanyak 2 liter, jadi kita ambilnya 10 ml per stoknya ya. Stok A 10 ml dan stok B 10 ml.
Oke, setelah itu kita bisa langsung pindahkan, atau ini diaduk dulu juga boleh ya pakai pengaduk. Selanjutnya kita siapkan untuk netpotnya ya. Kita hanya butuh netpot ini dan kain flanelnya. Cukup mudah secara teknis, kita hanya perlu memasukkan flanelnya dan dibentuk seperti ini. Nah, gunanya adalah flanel ini untuk menyerap nutrisi dari air, kemudian nanti di dalam sini kita akan kasih benih yang sudah siap tanam, yang sudah kita semai di rock wool. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nightpot ini ke dalam tutup bak yang sudah disiapkan dengan 9 lubang tanam. Nah, setelah kita susun nightpot di penutup bak ini, jadinya seperti ini. Nah, setelah kayak gini kita tinggal memasukkannya ke bak yang sudah terisi nutrisi tadi, seperti ini, sampai sumbu dari flanel ini menyentuh air, supaya nantinya air nutrisinya bisa ini ya, merembes atau mengalir atau menyalur dari ini kain flanelnya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh tanaman yang akan kita pindahkan ke sini, ke netpot tadi. Ini dalam prakteknya kita tinggal taruh saja di dalam netpot ini. Setelah langkah-langkah tadi sudah kita lakukan, langkah selanjutnya adalah tentang bagaimana kita merawat tanaman ini. Bisa dilihat ini tanaman yang tadi kita sudah pindah tanam. Nah, tugas kita selanjutnya adalah untuk menjaga supaya tanaman ini bisa tumbuh dengan optimal. Caranya adalah dengan rutin setiap hari, atau ya setiap kita menengok kita harus lihat dan pastikan bahwa rock woolnya itu basah, karena ketika masih masa-masa seperti ini itu bisa jadi nanti rock woolnya kering. Nah, pas kering itu kita butuh membasahinya supaya tetap bertahan tanamannya. Nah, mungkin nanti setelah umur sekitar sebulanan atau lebih, itu pada saat akar dari sawinya itu sudah cukup panjang ya, udah cukup bisa menerima nutrisi dari airnya langsung. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah menjaga agar rock woolnya tetap lembab, yaitu dengan cara menyemprot. Nah, menyemprot sendiri itu juga kita gunakan air nutrisi itu tadi. Jadi kita sisihkan air nutrisi tadi sedikit, kita masukkan ke dalam gembor ini atau penyemprot lain atau sprayer lain untuk kita basahi rock wool ini secara intens setiap sehari berapa kali atau berapa kali itu sesuai kebutuhan kita ya. Contohnya seperti ini. Itulah tadi sedikit video tutorial tentang hidroponik dari Jayaseed. Jangan lupa untuk ikuti video-video kami selanjutnya, dan jangan lupa juga pencet tombol subscribe untuk mengetahui kalau ada info-info dari kami, ataupun tekan loncengnya juga supaya setiap kita update video nanti teman-teman bisa langsung dapat notifikasi.